Setelah FDR atau PKI meletuskan pemberontakannya pada bulan September tahun 1948 di Madiun. Magetan sebagai kawasan paling dekat dengan ibu kota Keresidenan Madiun, dalam tempo beberapa hari telah jatuh ke tangan FDR PKI. Mengutip buku, Lubang-Lubang Pembantaian, Petualangan PKI di Madiun, yang disusun tim Jawa Pos, Maksum, Agus Sunyoto dan A. Zainuddin. Pembersihan dilakukan di mana-mana untuk mendongkel yang bukan merah dan diganti dengan yang merah. Maka sejarah pun mencatat berlangsungnya praktek-praktek mengerikan oleh FDR PKI yang tidak kalah biadabnya dari aksi Khmer Merah di Kamboja. Apa yang mereka lakukan itu adalah bagian dari perang saraf mereka untuk meruntuhkan moral lawan-lawan mereka. Semua peristiwa tragis yang begitu mengerikan bagi masyarakat Magetan itu adalah puncak petualangan Musso dan Amir Syarifuddin dalam upaya mendirikan Republik Soviet Indonesia. Peristiwa mengerikan itu sendiri lebih lazim disebut Madiun Affair atau pemberontakan PKI di Madiun. Sekalipun peristiwa itu dikenal dengan sebutan Madiun Affair, di antara sekian daerah yang menjadi korban keganasan kaum merah tersebut, masyarakat di kawasan Kabupaten Magetanlah yang paling parah menerima akibatnya. Menurut tim Jawa Pos dalam buku yang disusunnya, korban keganasan kaum merah tersebut tidak pernah dapat diketahui secara pasti. Tetapi adanya sumur-sumur tua dan lubang-lubang pembantaian yang dipakai FDR PKI untuk menghabisi lawan-lawan mereka yang tersebar di berbagai tempat di Kabupaten Magetan adalah saksi sejarah dari sebuah kebiadaban yang sulit dipercaya pada masa itu. Sulit dipercaya karena saat itu Republik justru baru saja berdiri. Dan yang mereka bunuh adalah saudara serepublik. Saling bunuh yang selama ini dikenal adalah saling bunuh antara kaum Republik dan penjajah. Berikut ini salah suatu gambaran mengenai kebiadaban FDR PKI dalam melakukan aksi mereka di daerah Kabupaten Magetan dengan contoh kasus pesantren Takeran. Menurut buku, Lubang-Lubang Pembantaian, Petualangan PKI di Madiun, yang disusun tim Jawa Pos. Ketika Republik Soviet Indonesia diproklamasikan pada tanggal 18 September tahun 1948, Laskar Merah bersenjata yang tergabung dalam FDR PKI secepatnya melakukan aksi untuk menguasai pos-pos terpenting dalam rangka merintis berdirinya Republik Soviet Indonesia dan menumbangkan pemerintahan Republik Indonesia. Gerak mereka yang sudah demikian terencana berlangsung sangat cepat dan tidak terduga. Sehingga dalam tempo singkat mereka telah melumpuhkan sistem pemerintahan yang ada, khususnya di Kabupaten Magetan, bersamaan dengan proklamasi Republik Soviet Indonesia. Laskar PKI mengincar tokoh-tokoh dari pesantren Takeran atau yang lebih dikenal dengan pesantren Sabilil Mutakin, PSM, yang dianggap sebagai musuh utama mereka. Sebab, pesantren Takeran pimpinan Kiai Imam Mursyid Mutakin itu adalah pesantren yang paling berwibawa di kawasan Magetan. Dan di sana, selain memimpin pesantren, Kiai Imam Mursyid juga bertindak sebagai imam tarekat Syatariah. Di antara sejumlah pesantren yang ada di kawasan Magetan, tampaknya pesantren Takeran memang aktif melakukan gemblengan fisik dan spiritual terhadap para santri. Untuk melatih ilmu kanuragan, misalnya, Kiai Imam Mursyid dibantu oleh para kiai dari kawasan Tulungagung, Ponorogo, dan Jombang, pada tanggal 17 September tahun 1948. Tepatnya hari Jumat Pon, Kiai Hamzah dan Kiai Nurun yang berasal dari Tulungagung dan Tegalrejo berpamitan kepada Kiai Imam Mursyid. Seperti yang dituturkan oleh Muhammad Kamil, salah seorang saksi mata, Kiai Hamzah dan Kiai Nurun meminta izin untuk mengajar di pesantren Burikan di Desa Banjarejo yang merupakan cabang pesantren Takeran. Waktu itu Mas Imam Mursyid sudah punya firasat bahwa kedua kiai itu akan mengalami sesuatu. Sebab Mas Imam Mursyid kelihatan gelisah sekali, tutur Muhammad Kamil mengingat kejadian tersebut. Kepergian Kiai Hamzah dan Kiai Nurun ke Burikan itu, menurut tim Jawa Pos dalam buku yang disusunnya, ternyata untuk yang terakhir kalinya. Sebab pada hari Sabtu Wage, 18 September tahun 1948 pesantren Burikan diserbu oleh FDR PKI. Dan tokoh-tokoh pesantren serta para santri, termasuk Kiai Hamzah dan Kiai Nurun yang masih ada di pesantren tersebut, diseret ke Desa Batokan yang letaknya hanya 500 meter dari pesantren Burikan. Menurut tim Jawa Pos dalam buku, Lubang-Lubang Pembantaian, Petualangan PKI di Madiun,
Kiai Hamzah dan Kiai Nurun termasuk di antara para korban yang dibantai oleh FDR PKI di lubang pembantaian Batokan. Kemudian seusai sembahyang Jumat tanggal 17 September tahun 1948, Kiai Imam Mursyid didatangi oleh tokoh-tokoh FDR PKI. Muhammad Kamil kenal dengan beberapa orang di antara tokoh FDR PKI yang datang itu, seperti Suhud dan Ilyas alias Sipit. Sipit sebenarnya santri Mas Imam Mursyid, tetapi entah mengapa dia bisa menjadi PKI, ujar Kamil. Sipit sendiri, menurut Kamil, ketika itu dikenal sebagai kepala keamanan di Takeran yang kemana-mana selalu membawa senapan. Tetapi sejak jauh hari Kiai Imam Mursyid sudah mulai meragukan kesetiaan Sipit. Hal itu terungkap dari pertanyaan Kiai Imam Mursyid kepada Kamil tentang iktikat baik Sipit. Waktu itu saya sudah mengatakan bahwa Sipit tidak bisa dipercaya lagi, sebab Sipit sudah tidak sembahyang lagi, ujar Kamil mengingat-ingat, waktu didatangi oleh tokoh-tokoh FDR PKI itu. Kiai Imam Mursyid diajak keluar dari musola kecil di sisi rumah Kamil. Menurut Kamil, waktu itu Suhud mengatakan bahwa Kiai Imam Mursyid akan diajak bermusyawarah mengenai Republik Soviet Indonesia dengan FDR-nya. Keberangkatan Kiai Imam Mursyid bersama orang-orang FDR PKI itu tentu saja merisaukan warga pesantren, sebab warga pesantren tidak menduga bahwa Imam Mursyid akan menurut begitu saja diajak berunding oleh FDR PKI. Tetapi Suhud, salah seorang pimpinan FDR PKI, ketika itu melontarkan dalil-dalil dari Al-Quran untuk meyakinkan warga pesantren bahwa iktikat mereka baik terhadap Kiai Imam Mursyid. Suhud waktu itu malah mendalilkan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri, ujar Kamil mengenang seperti dikutip dari buku Lubang-Lubang Pembantaian, Petualangan PKI di Madiun, yang disusun tim Jawa Pos. Waktu itu, masih menurut tim Jawa Pos dalam buku yang disusunnya, para santri di Takeran berkumpul dengan perasaan was-was terhadap rencana kepergian kiai mereka bersama PKI. Setelah Suhud menenangkan suasana dengan dalilnya, di depan pendapa pesantren Kiai Imam Mursyid dinaikkan ke atas mobil. Tetapi sebelum mobil berangkat, Imam Faham, saudara sepupu Kiai Imam Mursyid sekaligus santri yang setia, meminta kepada FDR PKI agar diperkenankan ikut naik mobil mendampingi pemimpinnya. Permohonan Imam Faham itu dikabulkan oleh FDR PKI dan mereka pun meluncur keluar kawasan pesantren. Iskan, salah seorang saksi mata, juga menyatakan bahwa sewaktu Kiai Imam Mursyid dibawa oleh FDR PKI naik mobil, dia sedang menjemur sarung di pinggir pendapa pesantren. Malah mobil yang dibawa oleh FDR PKI tersebut sebenarnya sudah 2 kali datang ke pesantren untuk mencari Kiai Imam Mursyid tetapi tidak bertemu. Dan seusai sembahyang Jumat itulah FDR PKI berhasil menemui Kiai Imam Mursyid. Iskan sendiri tidak mengerti mengapa Kiai Imam Mursyid ketika itu mau saja diajak FDR PKI keluar pesantren. Tetapi dia baru tahu bahwa pesantren Takeran sudah dikepung oleh ratusan orang PKI. Setelah Mas Imam Mursyid dibawa dengan mobil, saya melihat orang PKI sudah berdiri dalam posisi melingkari pesantren. Mereka rata-rata berpakaian hitam dengan memakai ikat kepala merah dan bersenjata, ujar Iskan menitikkan air mata mengenang gurunya yang sangat dia patuhi itu. Menurut Iskan, sebelum itu pihak FDR PKI memang sudah mengancam, jika Kiai Imam Mursyid Mutakin tidak mau menyerah dan mendukung mereka, maka pesantren akan dibumi hanguskan. Mungkin, menurut Iskan, apabila Jumat itu Kiai Imam Mursyid tidak berhasil dibawa FDR PKI, bisa dipastikan pesantren akan dibakar dan dengan demikian korban akan sangat besar. Iskan menduga, Imam Mursyid mau ikut PKI untuk menghindarkan korban yang besar di antara para pengikutnya. Keesokan harinya, Sabtu Wage, 18 September tahun 1948, beberapa orang kurir FDR PKI datang ke pesantren dan mengatakan bahwa Kiai Imam Mursyid masih belum bisa pulang karena sibuk rapat. Kurir tersebut mengatakan, mereka disuruh oleh Kiai Imam Mursyid untuk mengambil pakaian ganti. Kepada mereka itu diberikan sebuah tas milik Kiai Imam Mursyid yang berisi buku dan pakaian. Tetapi mereka meminta pistol Vickers milik Mas Imam Mursyid. Kata Muhammad Kamil, tentu saja Kamil berusaha untuk tidak memberikan pistol tersebut karena dia mempunyai firasat yang tidak baik. Tetapi karena kurir tersebut cukup meyakinkan sebagai utusan Kiai Imam Mursyid,
Maka pistol Vickers itu pun diberikan pula bersama tas. Pada hari Minggu Kliwon, 19 September tahun 1948, kurir FDR PKI yang lain datang lagi menyampaikan pesan bahwa Kiai Imam Mursyid belum bisa pulang. Malah mereka mengatakan, perundingan tersebut membutuhkan kehadiran Kiai Muhammad Nur, sepupu Kiai Imam Mursyid yang selama itu ikut memimpin pesantren Takeran. Waktu itu mereka mengatakan bahwa Mas Imam Mursyid baru bisa pulang kalau Kiai Muhammad Nur datang menjemput, kata Kamil. Kiai Muhammad Nur, begitu mendengar pesan dari kurir tersebut, diam-diam mendatangi sendiri markas FDR PKI di Gorang Gareng, 6 km di sebelah barat Takeran. Tetapi di tengah jalan ia ditangkap FDR PKI dan sempat ditawan di sebuah tempat di Takeran. Kurir FDR PKI berulang kali datang lagi ke pesantren setelah Kiai Muhammad Nur dibawa ke Gorang Gareng. Mereka mengatakan, Kiai Imam Mursyid dan Kiai Muhammad Nur baru bisa kembali setelah Ustadz Muhammad Tarmuji, adik ipar Kiai Imam Mursyid, datang menjemput ke Gorang Gareng. Tetapi Tarmuji, saat peristiwa tersebut terjadi, sedang tidak berada di Takeran. Dia pergi ke Bojonegoro sebagai tokoh pemuda. Saat itu Tarmuji sudah merasakan suasana yang kurang beres. Karena itu dia ingin mendapatkan informasi mengenai keadaan politik dari seorang anggota keluarga yang menjadi tentara dan bertugas di Bojonegoro. Perasaannya itu ternyata benar. Justru ketika dia berada di Bojonegoro, pesantrennya diserbu PKI dan kerabatnya dibawa pergi. Tarmuji sendiri baru pulang dari Bojonegoro ketika Kiai Imam Mursyid dan Kiai Muhammad Nur sudah dibawa PKI. Waktu itu dia akan kembali ke Takeran naik sepeda. Kebetulan, ketika belum sampai masuk desa Takeran, di tengah jalan ia diberitahu oleh seorang kusir dokar bahwa keadaan di pesantren sedang gawat. Mendapat informasi seperti itu, Tarmuji secepatnya menyelamatkan diri. Apalagi dia juga diberitahu bahwa dialah yang mendapat giliran dicari PKI. Meskipun tidak menemukan Tarmuji, FDR PKI terus menangkapi tokoh-tokoh pesantren seperti Ustadz Ahmad Baidawi, Muhammad Maijo, Rofi Ciptomartono, Kadimin, Rekso Siswoyo, Hussein Hartono, dan Hadi Adaba. Yang terakhir ini adalah guru pesantren yang didatangkan dari Al-Azhar, Kairo, Mesir. Saat itu pesantren Takeran memang sangat terkenal dan muridnya datang dari berbagai daerah termasuk dari luar Jawa. Mereka itu akhirnya memang tidak pernah kembali. Bahkan sebagian besar ditemukan sudah menjadi mayat di lubang-lubang pembantaian FDR PKI yang tersebar di berbagai tempat di Magetan. Yang menimbulkan keheranan, sampai sekarang, adalah tempat Kiai Imam Mursyid dibantai tidak pernah diketahui karena mayatnya tidak ditemukan sampai sekarang. Dari berbagai lubang pembantaian, seluruh mayat para tokoh pesantren tersebut sudah ditemukan, tetapi jenazah Kiai Imam Mursyid tetap tidak ditemukan. Bahkan dari daftar korban yang dibuat PKI sendiri, di mana daftar ini ditemukan kemudian oleh pasukan Siliwangi, dan kini tersimpan di sana, nama Imam Mursyid tidak ada. Namun demikian, semua itu bukan puncak keganasan PKI saat itu. Yang terjadi keesokan harinya, tanggal 18 September, lebih melebar lagi, berupa penyerbuan ke pos polisi, instalasi militer, dan kantor pemerintahan.